Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan sharing tentang soal-soal yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang biasanya masuk ke dalam soal SKB CPNS Kesehatan. Baik, kita mulai. Soal yang pertama, Nona Z mengalami pemerkosaan, tindakan aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilaksanakan paling lama usia kehamilan. Ini berdasarkan pasal 76. Aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75, itu yang berhubungan dengan pemerkosaan, itu dapat dilakukan sebelum kehamilan berusia 6 minggu. Berarti jawabannya adalah C. Nomor selanjutnya, nomor 2, pasal 167 tentang kesehatan mengatur tentang, tadi sudah dijelaskan sebelumnya di materi sebelumnya, itu pasal 167 membahas tentang pengelolaan kesehatan. Jadi jawabannya A. Kalau informasi kesehatan 168 sampai 169. Kemudian kalau kesehatan kerja itu pasal 164 sampai 166. Kalau kesehatan lingkungan itu pasal 162 sampai 163, kesehatan jiwa itu pasal 144 sampai 151. Soal nomor 3, Tuan A adalah pengusaha pengumpul sampah. Ia meletakkan seluruh sampah-sampah tersebut di pekarangan rumahnya, sedangkan Tuan A tinggal di lingkungan padat penduduk. Suatu hari, banyak tikus yang timbul di rumah warga karena sampah yang terus menumpuk dan belum sempat diolah sesuai peraturan. Selain itu, udara pagi pun menjadi tidak segar karena bau sampah yang menyengat. Di sisi lain, air di beberapa rumah tetangga ada yang mulai keruh karena sampah yang tertimbun ke dalam tanah. Tindakan Tuan A ini melanggar hak setiap orang untuk mendapat lingkungan hidup yang sehat. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, sesuai pasal 6 itu setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat. Jadi jawabannya adalah C. Kalau hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat itu pasal 6, tapi kalau pasal tentang kesehatan lingkungan itu bab 11, pasal 162 dengan 163. Soal nomor 4, setiap bayi yang lahir berhak mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan, kecuali atas indikasi medis. Hal ini sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sesuai pasal 128, kalau anak harus ASI eksklusif selama 6 bulan. Jadi jawabannya adalah E. Selanjutnya, upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia sesuai pasal 131, itu sampai berusia 18 tahun. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian soal nomor 6, Tuan X adalah penderita gangguan jiwa yang sering sekali keluyuran di pasar tradisional suatu daerah. Ia menggelandang tidak memiliki sanak keluarga. Tuan X biasanya makan dari makanan sisa yang dibuang di tong sampah. Selain itu, terkadang Tuan X suka mengganggu pengunjung pasar yang sedang belanja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 149 Ayat 1, seharusnya tata laksana pada Tuan X berdasarkan pasal 149, penderita gangguan jiwa yang menggelandang dan mengancam keselamatan itu mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 7, Nyonya A mengalami perdarahan postpartum yang sangat hebat, sehingga ia membutuhkan transfusi darah. Akan tetapi, Nyonya A tinggal di kota yang terpisah jauh dengan keluarganya, sehingga ia belum mendapatkan donor darah yang cocok. Suami Nyonya A mencari pendonor yang memiliki golongan darah yang cocok, dan terjadilah transaksi jual-beli darah. Tindakan ini melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, sesuai pasal 195, sengaja memperjualbelikan darah, itu pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500
juta, berarti pasal 195D. Soal nomor 8, pembangunan kesehatan bertujuan. Nih, tujuan pembangunan kesehatan sudah dijelaskan di materi sebelumnya, itu adalah pasal 3. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 9, besaran anggaran kesehatan yang dialokasikan pemerintahan pusat ya, sesuai dengan UU 36 tentang kesehatan minimum sebesar, ini dari pasal 171, kalau pemerintah itu dialokasikan sebesar 5% dari anggaran APBN, salah. Kalau yang untuk APBD-nya itu 10%, jadi jawabannya adalah A. Kalau ini untuk Pemda, provinsi. Soal nomor 10, sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 1, fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis pelayanannya terdiri atas perseorangan dan kesehatan masyarakat. Jawabannya adalah E. Soal nomor 11, berikut ini merupakan unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan kecuali, ini pasal 163 tadi, lingkungan sehat, yang menimbulkan gangguan kesehatan antara lain limbah cair ada, limbah padat ada, limbah gas ada, air panas belum, radiasi sinar pingan ada, berarti kalau kecualinya adalah D. Kemudian nomor 12, Tuan X adalah pembunuh bayaran termahal di dunia. Karena identitasnya mulai diketahui, maka Tuan Z melakukan operasi bedah plastik untuk menghilangkan identitas Tuan X. Tindakan yang dilakukan orang yang melakukan bedah plastik pada Tuan X dapat dihukum pidana maksimal berdasarkan pasal 193. Kalau sengaja melakukan bedah plastik, itu hukumannya adalah penjara paling lama 10 tahun dan denda 1 M. Jadi jawabannya adalah E. Nomor 13, Tuan Z sangat membenci anaknya yang baru lahir karena istrinya kurang memperhatikannya semenjak anaknya lahir. Tuan Z melarang istrinya atau siapapun untuk memberikan ASI eksklusif. Melarang memberikan ASI eksklusif itu sesuai pasal 200, sengaja menghalangi, dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 100 juta. Berarti jawabannya adalah B. Kemudian soal nomor 14, BPKM berkedudukan di sesuai pasal 176, BPKN, Badan Pertimbangan Kesehatan Pusat dinamakan BPKN, Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional, disingkat BPKM, berkedudukan di Ibu Kota Negara. Berarti jawabannya adalah A. Sedangkan BPKD itu berkedudukan di provinsi dan kabupaten kota. Berarti kalau kabupaten itu BPKD, kalau provinsi juga BPKD. 15. Kewajiban seseorang untuk menjaga kualitas kesehatannya tercantum dalam ini kewajiban. Sesuai bab 3 itu membahas tentang hak dan kewajiban. Pasal 4 sampai pasal 8 itu membahas hak, sedangkan 9 sampai 13 itu membahas kewajiban. Nih pasal 9 tentang kewajiban menjaga, mempertahankan, meningkatkan derajat kesehatan. Jadi jawabannya adalah pasal 9. Baiklah, mungkin itu dulu beberapa soal yang kita bahas. Sedangkan soal-soal yang lainnya mungkin bisa teman-teman pelajari. Untuk pasal-pasal yang sering keluar itu sudah dirangkum di materi sebelumnya. Baik, jika ada hal salah saya mohon maaf. Terima kasih.